Iya, buat materi yang pertama, ngerti kan suara gue? Ya. Ya, buat materi yang pertama kita bahas solidification dulu. Next up. Ya, proses solidifikasi merupakan proses pembentukan fase baru berstruktur kristal dari keadaan tanpa struktur kristal di dalam sebuah material logam atau paduan logam. Nah, di tahapan solidifikasi ini ada dua, ada nukleasi sama growth, dan tahapan nukleasi sama growth ini membutuhkan energi. Nanti bakal dibahas lagi di slide-slide selanjutnya. Nah, terus ada parameter penting nih buat proses solidifikasi, yaitu distribusi temperatur, kecepatan pendinginan, dan adanya paduan. Oke, dilanjut. Di sini sekarang ada critical radius, retarding energy, sama driving energy. Nyambung dari PJ tadi, kan solidifikasi ini adalah suatu perubahan fase dari liquid jadi solid kan, intinya itu. Nah, di sini ada variabel-variabel seperti critical radius. Biasanya ini simbolnya R bintang, di mana pengertiannya itu adalah ukuran minimum atau jari-jari minimum clustering yang dibutuhkan untuk terjadinya nukleasi. Apa sih maksudnya? Jadi clustering di sini tuh maksudnya atom-atom itu berkumpul, atom-atom berkumpul dengan sesamanya untuk membentuk suatu nucleation site nanti namanya. Jadi kalau apabila si critical radius ini nggak tercapai, maka nanti si atomnya akan larut kembali. Jadi intinya tuh karena dia karena dia membutuhkan critical radius ini harus dipenuhi untuk terjadinya nukleasi agar tercipta suatu nucleation site gitu. Nah, gue lanjut dulu. Terus juga ada retarding energy sama driving energy. Retarding energy ini adalah energi penghalang terjadinya solidifikasi, sedangkan driving energy atau biasa disebut juga driving force ini mendorong terjadinya solidifikasi. Nah, masuk ke pembacaan grafik kali ya. Di samping ini kan ada driving energy sama retarding energy. Nah, kurva yang di tengah itu adalah total free energy yang berubah gitu. Jadi total dari retarding energy ditambah driving energy menghasilkan kurva yang merah ini. Kenapa sih bentuknya kayak gini? Bentuknya naik dulu, habis itu turun. Nah, nyambungnya ke critical radius. Jadi untuk membentuk suatu cluster ini seperti di gambar kanan bawah. Jadi itu di tengah ini. Halo. Ya, ulang lagi aja, tadi putus-putus sedikit. Oke, jadi kurva yang di tengah ini yang warna merah, itu tuh kenapa bentuknya kayak gitu? Karena untuk mencapai critical radius, itu membutuhkan energi. Jadi atom-atom itu kan dia pengen ngebentuk cluster nih, pengen ketemu teman-temannya, sesama temannya, dia tuh butuh energi. Makanya energi kurva di sini tuh naik sebelum akhirnya dia itu nyampe ke critical radiusnya. Pas di peak-nya ini, dia udah nyampe critical radius, baru dia energinya turun. Nah, bisa dibilang juga pas kurva yang naik ini, si atom-atom itu menyerap energi endotermik. Sedangkan pas dia turun, ini dia melepaskan energinya lagi, jadi eksotermik itu. Untuk nantinya energinya digunakan untuk pada proses nukleasi. Karena critical radiusnya ini udah tercapai. Gitu. Mungkin nanti selanjutnya bisa ditanya kalau ada pertanyaan. Next saya. Next ya. Tahu aja. Oke, selanjutnya ada kurva pendinginan proses solidifikasi. Nah, di sini ada penjelasannya di sebelah kiri buat kurvanya. Nah, jadi dimulai dari titik A ya.
dari titik A ke B itu dia ada proses normal cooling, dan dari titik A ke B fasanya itu liquid. Nah, di titik B ini dia udah mulai berbentuk solidifikasi. Nah, terus ada dia turun gitu kan kurvanya. Kurvanya turun itu ada undercooling dari B ke C. Nah, undercooling itu apa sih sebenarnya? Nah, undercooling ini di mana kan tadi dia dibilang ya untuk nyampe critical radius dia butuh energi panas. Nah, jadi dia si nukleusnya ini menyerap energi panas. Nah, jadi bisa lihat di kurva itu pada B ke C temperaturnya turun karena si nukleus itu menyerap energi panas. Itu disebut undercooling. Nah, terus lanjut ke C, dari C ke D. Nah, dari C ke D itu terjadi proses recalescence, di mana tadi pas udah nukleus ini mencapai critical radius, energi yang tadi diserap dilepasin kembali. Kan lihat dari grafik yang sebelumnya kan, tadi dia naik, terus pas udah nyampe critical radius dia turun. Terus dia jadi exotherm, di mana dia melepaskan energi. Nah, jadi dari nukleus itu melepasin energi, jadi tempat temperaturnya naik dari C ke D, kayak gitu. Jadi recalescence. Nah, terus selanjutnya dari D ke E itu solidifikasi isothermal, di mana tidak ada perubahan temperatur pada proses di situ. Nah, terus dari D ke E itu fasanya itu solid sama liquid. Nah, di titik E dia udah proses terakhir solidifikasinya udah selesai, jadi kayak terus selanjutnya pendinginan. Oke, itu aja sih. Enggak ada yang mau nanya nanti bisa. Oke, gue lanjut lagi. Di sini ada grafik nih, ada 2 grafik. Di mana yang satu kurva pendinginan yang tadi, yang sebelah kanan, sedangkan yang sebelah kiri ini grafik delta G dengan radius partikelnya. Gunanya di sini untuk kita mau tahu nih hubungannya apa sih antara grafik-grafik ini. Oke, bisa dilihat kalau undercooling besar atau delta T itu besar, maka delta G itu nanti akan kecil. Jadi semakin besar delta T-nya, delta G semakin kecil. Artinya dia tuh nanti makin mudah untuk nukleasi. Terus juga, aduh kok ini tanda tanya gini. Pokoknya ini panah nih, harusnya panah. Ini panah. Nah, delta G ini juga sebanding, dia berbanding lurus dengan critical radius. Jadi semakin kecil delta G-nya, critical radiusnya juga semakin kecil. Kenapa sih? Coba kita lihat di grafik sebelah kiri ini. Misalkan nih, ini kan ada puncak kurvanya nih. Kalau kita tarik garis ke kiri, itu kan kelihatan nilai delta G-nya, sedangkan kalau ke bawah itu R-nya kan. Kalau dia delta G-nya itu kecil, otomatis nanti kurvanya itu semakin landai gitu. Jadi R-nya itu juga semakin kecil. Intinya di sini kenapa dia bisa berhubungan dengan undercooling juga, karena kalau undercoolingnya besar, tadi kan udah dijelasin kayak gitu juga, dia tuh menyerap energi kan. Kalau energinya udah besar yang diserap, ya delta G-nya tuh nggak perlu banyak-banyak lagi. Jadi dia udah, ya sedikit aja dia udah membentuk critical radius gitu. Jadi semakin kecil energi yang dibutuhkannya. Mungkin nanti penjelasan selanjutnya bisa dijelasin sama Diva sih, nanti ada di slide selanjutnya ini. Oke, next. Selanjutnya itu ada homogeneous solidification sama heterogeneous solidification. Kalau homogeneous solidification itu berlangsung tanpa bantuan eksternal, jadi logam cairnya itu akan membentuk situs nukleasi sendiri atau dia itu pokoknya dari kemampuannya sendiri deh. Kalau misalnya heterogeneous solidification itu dia itu dibantu sama adanya pengotor. Jadi pengotor ini bakal jadi preferential solidification nucleating site atau situs nukleasi yang menyebabkan si logam cair itu lebih mudah bernukleasi, soalnya udah ada tempat untuk dia bernukleasi. Heterogeneous solidification ini dijadikan prinsip utama dari grain refinement. Kalau misalnya grain refinement tuh
untuk menghaluskan butir ditambahin grain refiner kan, contohnya ALTIB. Nih, lalu si ALTIB itu bakal bertindak sebagai nucleating site buat logam cairnya, sehingga nukleasinya lebih mudah dan nukleus yang terbentuk lebih banyak. Next up. Ini ada perbedaan antara homogeneous solidification sama heterogeneous solidification. Yang pertama tuh dari delta G-nya. Kalau homogeneous itu dia besar, delta G-nya, sementara kalau heterogeneous itu kecil. Ini berhubungan sama pengotor yang membantu si heterogeneous tadi. Pengotor itu bakal membantu untuk menurunkan surface energy juga. Tadi udah dijelasin kan sama Uki kalau surface energy itu sama dengan retarding energy yang menghalangi terbentuknya nukleasi. Jadi otomatis kalau misalnya surface energinya lebih kecil, maka driving force buat terjadinya nukleasi juga bakal lebih kecil. Sementara karena homogeneous itu nggak dibantu apa-apa, jadi dia surface energinya lebih besar dan delta G-nya lebih besar. Terus perbandingan selanjutnya tuh ada di critical radius-nya. Kalau critical radius homogeneous itu besar, sementara heterogeneous kecil. Ini tuh berkaitan sama delta G. Semakin besar delta G-nya itu, maka nukleasi akan semakin sulit terjadi, jadi otomatis critical radiusnya makin besar. Kalau heterogeneous karena delta G-nya kecil, jadi nukleasinya lebih mudah dan critical radiusnya kecil. Perbandingan yang terakhir itu ada di ukuran butir. Karena homogeneous tadi lebih sulit untuk nukleasi, maka jumlah nukleus dia tuh lebih kecil kan? Lebih sedikit. Karena lebih sedikit itu, jadi space nukleus untuk bertumbuh tuh lebih besar dibandingkan dengan heterogeneous solidification yang nukleasinya mudah. Jadi nukleusnya banyak dan space buat dia bertumbuh lebih kecil. Grafik yang di sebelah kanan itu ada perbandingan kecenderungan nukleasi pada heterogeneous dan homogeneous solidification. Kalau di heterogeneous bakal lebih mudah untuk bernukleasi pada grain corner, baru grain edges, dan terakhir itu grain boundary. Sementara kalau di homogeneous solidification itu lebih mudah di grain boundary, kemudian baru grain edges, dan yang terakhir itu grain corner. Oke, sekarang kan kita masuk ke bagian Lafferolle sama Shell-Gulliver. Yang pertama yang perlu kita pahami dulu dari si Lafferolle sama Shell-Gulliver, dari asumsi solidifikasi nih. Kalau Lafferolle, dia bilangnya adanya global equilibrium, di mana komposisi dari logam-logam yang tersolidifikasi itu akan mencapai equilibrium secara tersendirinya. Berbeda dengan Shell-Gulliver, dia itu hanya terbentuk di bagian interface antara si solid sama si liquid. Kalau bingung mengenai interface, bisa dilihat di slide yang sama, itu ada solid, terus tengah-tengahnya ada transisi ke liquid tuh. Nah, equilibrium komposisinya terjadi di situ. Kalau Lafferolle, dia bakal terjadi di semuanya. Kemudian, asumsi lainnya adalah si Lafferolle, dia ketika dia udah jadi solid, dia masih bisa berdifusi komposisinya. Kalau di Shell-Gulliver nggak bisa. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini kalian coba lihat dulu. Nanti gue ada satu slide lagi setelah ini yang bakal ngejelasin kenapa sih grafiknya kayak gini. Yang pertama itu kalau kalian perhatikan dari Lafferolle, yang pertama itu kan dia ada solid liquid ya. Kelihatan ya, di kiri itu solid, di kanan itu liquid. Di gambar pertama. Ketika dia solid, dia membentuk solid tuh, komposisinya itu kebentuk dulu tuh, dikatakanlah di titik itu. Nanti ketika dia udah setengah solid, setengah liquid, komposisinya bisa naik dengan sendirinya. Karena si solid itu masih bisa saling berdifusi. Entar kalau semuanya solid udah jadi solid nih semuanya. Nah, komposisinya rata tuh ntar. Oleh karena itu, kalau kita pakai pas kita belajar diagram fasa, pakainya Lafferolle. Karena emang itu paling basic. Bedanya Lafferolle sama Shell-Gulliver sebenarnya apa sih? Perbedaannya itu lebih ke permodelan solidifikasi. Jadi nanti kalau kalian di dunia industri, di dunia kerja, itu bakal ada permodelan solidifikasi. Lafferolle itu kuno. Yang sekarang yang udah sering dipakai itu Shell-Gulliver. Kalau kita lihat dari Shell-Gulliver, kita bisa lihat tuh, ketika dia udah jadi solid, nggak ada lagi yang namanya difusi. Jadi komposisinya bakal tetap di situ. Makanya kalau kalian lihat,
di akhir dari solidifikasi, komposisi di solidnya itu berbeda-beda. Itu kalau ditanya lagi kenapa, berarti asumsinya dua tadi ya. Yang pertama, equilibrium terjadi di pertemuan solid dan liquid. Sedangkan setiap temperatur equilibriumnya beda kan. Nah itu. Yang kedua, ketika dia udah di solid, nggak ada yang namanya difusi-difusi lagi. Lanjut. Nah ini nih yang tadi gue bilang, kalau kalian bingung. Ketika kita solidifikasi nih ya, temperaturnya turun kan ya, bener ya? Jadi ketika gua solidifikasi di daerah channel nih, misalnya kalian lihat grafik atas, itu diagram fasa ya. Ketika dia channel, terbentuk tuh komposisi equilibrium kayak gitu. Nanti ketika temperaturnya udah turun lagi, terbentuk lagi tuh solid yang baru, dia ngelapisin si yang awal tadi. Katakanlah CS2 deh, ikutin yang ada di gambar. Kalau diturunkan lagi, nanti dia membentuk CS3. Nah, kalau di level rule, si CS1, CS2, dan CS3 itu bakal difusi komposisinya. Ujung-ujungnya bakal sama komposisinya. Level rule sih nggak bisa. Jadi kayak ya udah stay gitu aja. Kemudian itu tuh grafik di bawah tuh dia menggambarkan komposisi solidnya dari awal sampai akhir itu bakal beda. Makanya dinamakan local equilibrium gitu. Next. April, ada April. Bentar ya. Nah, jadi itu ini study case dari solidifikasi tadi. Di solidifikasi itu ada namanya segregasi. Segregasi itu apa sih? Segregasi itu kayak di gambar itu, dia itu adalah perbedaan komposisi akibat perbedaan laju pendinginan. Nah, perbedaan laju pendinginan ini disebabkan karena laju pendinginan cepat. Contohnya, kalau misalnya di welding itu, laju pengelasannya cepat, sehingga laju solidifikasinya juga semakin tinggi. Nah, makanya segregasi butirnya itu semakin banyak. Kalau misalnya ada lagi, kalau misalnya di pengecoran, kalau misalnya penuangan kalian semakin cepat, nah laju pendinginan juga akan semakin cepat. Makanya jadi banyak perbedaan arah pendinginan, makanya terbentuklah segregasi ini. Contoh-contohnya, bentuk-bentuknya juga ada banyak. Udah sih. Next. Nah, kalau yang ini CT, columnar aqueous transition. Jadi ini tuh baca grafiknya itu, kalian kan biasanya bacanya dari kiri ke kanan ya. Ini tuh terbalik, bacanya tuh dari kanan sama atas, lama-lama ke bawah kiri. Jadi gue kasih contoh aja nih, misalnya kalian mau nuangin liquid nih ke cetakan. Panas liquidnya itu 1000 derajat Celcius nih, terus kita tunggu cetakan. Nah, otomatis kan yang pendinginannya terakhir dan paling lama itu kan yang di tengah. Ibaratnya yang di tengah cetakan itu suhunya itu 900 derajat. Nah, yang di pinggir-pinggirnya, yang dekat cetakannya itu otomatis suhunya tuh lebih kecil kan, karena itu adalah daerah yang cepat membekunya kan. Kita anggap aja misalnya suhunya 700 derajat nih. Tengah-tengahnya masih kayak 900 atau 950 derajat gitu. Nah, thermal gradient di sini itu adalah selisih temperatur. Jadi kalau misalnya makin besar thermal gradientnya, maka semakin kecil temperatur logamnya. Nih, jadi karena temperatur di dekat cetakannya lebih rendah, solidifikasi terjadi duluan di situ kan. Nah, ditambah lagi di permukaan cetakannya itu kan ada lebih heterogen daripada liquidnya. Jadi udah komplit tuh, ada temperatur rendah, ada zat lain juga di cetakannya yang membantu solidifikasi. Kebentuklah
solid di sana, dan atom-atom selanjutnya itu, liquidnya itu, yang solidnya itu bakal mudah menempel ke atom yang udah solid, ke bentuk solid duluan. Nah, makanya bentuknya itu panjang-panjang gitu, kolumnar. Dan ini tuh areanya kebentuknya yang di dekat cetakan. Yang di dekat cetakan itu bentuknya kolumnar. Nah, kolumnar ini dia akan terus memanjang searah dengan arah laju pendinginannya, memanjang terus, ngikutin pola yang ada. Terus dia lama-lama bergeraknya ke tengah kan, karena pola pendinginan itu pasti dari pinggir ke tengah. Nah, dia bergerak ke tengah meltingnya tadi ke suhu 900 derajatnya. Nah, ibaratnya tuh makin dekat ke tengah-tengah itu berarti thermal gradientnya tuh makin kecil kan. Kalau di grafik itu makin ke kiri karena makin mendekati suhu yang di tengahnya itu. Nah, di sini tuh driving force-nya itu udah mengecil atau laju pendinginannya juga udah mulai menurun. Kalau misalnya di grafik dari growth rate-nya itu dari yang 10 makin ke bawah. Nah, di sini karena driving force-nya udah mengecil, makanya dia nggak mampu lagi tuh buat nempel ke butir yang selanjutnya. Makanya dia mau nggak mau ngebentuk butir sendiri, kayak bentuknya bintang-bintang gitu. Nah, namanya itu EQX. Jadinya makanya bentuknya berubah nggak manjang lagi, sampai akhirnya solidifikasinya itu berhenti. Jadi gitu baca grafiknya. Jadi semakin besar thermal gradientnya, kecenderungan terbentuknya itu adalah EQX dari kolumnar. Udah ya. Dah. Oke, kedengeran nggak suara gue? Kedengeran banget, Mat. Oke. Jadi di sini gue bakal jelasin tentang fading effect. Fading effect ini nih terjadi saat grain refinement, di mana setelah dijelasin Diva tadi, grain refinement adalah teknik di mana kalian nih ngasih sebuah grain refiner yaitu ALTIP untuk menjadi tempat nukleasi heterogen. Nah, tujuannya ini apa? Tujuannya ini supaya butir-butirnya tuh kecil. Nah, namun kalau misalnya setelah kalian tambahkan, kalian panasinnya terlalu lama, harusnya butirnya menjadi kecil-kecil kan? Tapi bukan itu yang terjadi, namun menjadi besar-besar. Hal ini terjadi karena semakin lama kalian panaskan, bakal butirnya itu bisa tumbuh dan saling melarutkan satu sama lain menjadi butir-butir yang besar. Bisa dilihat di gambar tuh. Kalian lihat kan 5 menit tuh. 5 menit sama 30 menit kecil-kecil kan tuh. Nah, setelah 360 menit tuh besar-besar butirnya. Nah, ini fading effect ini merupakan fenomena penggabungan butir karena pembagian panas dalam waktu yang lama. Terus pencegahannya itu kontrol waktu saat pemberian panas setelah diberi grain refinement. Jadi grain refinement ini nggak bisa kalian lama panasin terus, kalian harus punya waktu efektif supaya dia bisa menjalankan fungsinya itu supaya butir kecil. Nah, terus ada lagi nih namanya poisoning effect, di mana kalau misalnya kalian punya logam yang mempunyai paduan kromium, zirkon, Li atau Si ini bisa menyebabkan si fenomena fading effect ini nih menjadi gampang terjadi. Nah, makanya kalau misalnya kalian mau menggunakan grain refinement seperti ALTIB itu perlu dipikirkan juga paduannya itu apa supaya efektif. Next. Tes. Nah, ya jadi berikutnya kita masuk nih ke transformasi. Next up. Nah, jadi sebelum kita belajar tentang phase transformation itu, kita harus tahu dulu nih, fasa ini sebenarnya apa sih? Fasa itu fungsinya apa? Jadi, pada material itu sebenarnya fasa itu punya peran paling penting buat nentuin gimana mechanical, electrical, thermal properties dari si material tersebut, kayak apakah material itu ductile atau brittle, atau misalkan dia keras, atau dia soft, atau dia punya sifat magnetik, itu semua ditentuin dari fasanya itu. Nah, terus di phase transformation ini kita belajar gimana perubahan fasa dari satu fasa, dari fasa A ke fasa B gitu misalkan, itu gimana bisa terjadinya, dan apa aja sih yang mempengaruhi terjadinya itu, gitu. Jadi, pada phase transformation itu ada dua metode, ada difusif dan non-difusif. Difusif ini artinya pada saat perubahan fasa, itu dia melibatkan difusi atom. Karena atomnya berdifusi, jadi fasa baru yang terbentuk itu, dia punya chemical composition yang beda sama
parent phase-nya atau phase sebelumnya, fase sebelum terbentuknya. Nah, sedangkan non-diffusif itu bisa dilihat sendiri namanya, dia nggak melibatkan difusi atom kayak diffusif tadi, tapi dia itu melibatkan pergerakan homogenus banyak atom. Nah, pergerakan ini tuh yang kalau di PPT pada ini disebutnya military movement apa ya, kalau nggak salah. Military transportation, sorry. Jadi ngebayangnya itu kayak tentara, jadi pergerakan atomnya itu rame-rame bareng-bareng ke satu arah tertentu, gitu. Kalau kalian bingung nih bedanya gimana antara si non-difusif sama difusi atom, antara pergerakan homogenus banyak atom sama difusi atom, ngebayangin itu kalau difusi atom, misalkan dari satu titik nih, dia bisa maju 2 meter gitu, kayak pergerakannya jauh, long range movement. Sedangkan kalau misalkan non-difusif ini, pergerakannya itu cuma pendek banget, anggaplah 10 cm gitu. Jadi untuk ngebayanginnya gitu. Untuk difusif sendiri, nanti bakal dibahas lebih lanjut, ada yang precipitation sama eutectoid, bakal dijelasin sama yang lain. Kalau non-difusif, ntar ada martensitic transformation. Next up. Nah, dari sini nih, ini bisa ngegambarin proses difusi dan non-difusi itu. Jadi kalau kita punya austenite, ketika kita dinginkan dengan perlahan, dengan sangat perlahan atau slow cooling, dia akan menghasilkan perlit tambah pro-eutectoid phase. Terus kalau misalkan austenite-nya kita dinginin secara moderate, dia akan menghasilkan bainite. Kenapa sih bisa ngehasilin perlit dan pro-eutectoid phase sama bainite? Nah, kayak yang tadi udah gue bilang, karena di pendinginannya pelan, jadi atom dalam austenite itu masih bisa berdifusi. Ibaratnya kayak pisah gitu loh dari austenite-nya ke luar si parent phase-nya atau austenite. Makanya tadi di situ gue sempat bilang kalau misalkan difusif ini punya chemical composition yang beda sama parent phase-nya. Beda cerita, tapi kalau misalkan di rapid quench, dia di situ karena harusnya atomnya berdifusi, cuma karena pendinginannya cepet banget, jadi pas dia baru gerak dikit, atomnya langsung diem, nggak bisa bergerak lagi karena udah terlanjur di temperatur rendah. Nah, makanya si non-difusif ini, tadi gue lupa bilang, dia nggak merubah chemical composition-nya dari parent phase. Jadi, chemical composition antara si martensite ini sama si austenite ini masih sama. Tapi yang beda itu adalah struktur kristalnya. Karena tadi dia udah si atomnya ini udah gerak sedikit, terus langsung ada di suhu rendah kan, karena pendinginan cepat. Jadi, cuma kayak geser dikit, akhirnya struktur kristalnya berubah. Nah, kalau dilihat di sini nih yang di bawah ini ada strength sama ductility, itu bisa dilihat kalau mereka itu punya perbandingan terbalik. Jadi semakin tinggi strength-nya maka keulutannya itu semakin rendah. Nah, berikutnya nanti bakal dijelasin lebih lanjut nih beberapa jenis difusi sama non difusi tadi. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke diffusional transformation. Next aja. Sebenarnya kurang lebih tadi udah disebutin sama Dika kan, kalau misalnya salah satu diffusional transformation itu ada precipitation atau edge hardening. Sebelumnya kalian harus tahu dulu apa sih precipitation atau edge hardening. Sebenarnya ini salah satu mekanisme penguatan di mana material tersebut membentuk presipitat, di mana presipitat ini berfungsi untuk menahan pergerakan dislokasi. Jadi intinya adalah untuk membentuk presipitat, untuk mengeraskan materialnya. Itu dulu yang harus kalian paham. Dan yang harus kalian paham selanjutnya adalah nggak semua material bisa dikeraskan dengan mekanisme precipitation ini. Apa sih syaratnya? Syarat untuk bisa precipitation hardening. Kalau misalnya kalian perhatiin di diagram fase yang ditampilkan di PPT-nya. Jadi yang bisa dipresipitasi itu adalah diagram fase yang memiliki kelarutan fase beta yang terus menurun di saat temperatur juga turun. Gue ulangin ya. Jadi syaratnya adalah diagram fasanya harus memiliki kelarutan temperatur fase beta yang terus turun seiring menurunnya temperatur. Ini kalau bisa kalian lihat di bagian kiri yang alfa, itu kan di situ ada kayak lengkungan gitu ya. Kalau misalnya kalian perhatiin di T0 kan itu
otomatis temperaturnya lebih tinggi. Di saat dia diturunin sampai ke T2, T1, kalian perhatiin garis lengkungnya itu turun terus. Nah, itu yang gue sebut adalah kelarutan fasa beta yang terus menurun seiring menurunnya temperatur. Makanya kalau misalnya diagram fasanya nggak kayak gitu, nggak bisa dia precipitation hardening. Itu yang pertama. Terus gimana sih cara membuat presipitat? Di sini ada beberapa caranya yang digambarkan dari diagram temperatur versus waktu yang kiri. Yang temperatur versus waktu yang kiri. Jadi kalau misalnya cara membuat precipitation hardening ini, awalnya kalian solution heat treatment dulu. Atau biasanya sebutnya sebenarnya solution treatment aja sih. Solution treatment. Kalian panasin nih materialnya sampai T0. Di mana kalian bisa lihat sendiri T0 itu yang tadi ya di diagram fasanya. Itu di fasa alfa, yang daerah fasa alfa di mana kelarutan betanya masih tinggi. Tujuannya apa solution treatment? Tujuannya itu kita mau buat fasa alfa, di mana betanya benar-benar larut di sana. Karena apa? Karena di temperatur tersebut, kelarutan fasa beta itu sangat tinggi. Dilihat dari diagram fasanya kan, dia lengkungnya tuh paling kanan. Itu berarti kelarutannya tuh paling tinggi. Otomatis kita di sini dapat fasa alfa. Lalu selanjutnya kita quenching. Kalian juga udah tahu kan quenching. Quenching itu berarti pendinginan cepat lah. Pendinginan cepat. Di saat kita pendinginan cepat, kita akan mendapatkan yang namanya supersaturated solid solution. Apa sih supersaturated solid solution? Itu tuh kelarutan fasa beta yang jenuh di dalam alfa. Kalau misalnya kalian perhatiin di diagram fasa, itu keadaannya adalah kelarutan fasa beta benar-benar dari lengkungannya itu udah mepet ke kiri lah. Dan itu kelarutannya jenuh dianggapnya. Kayak gitu, dianggapnya tanya jenuh. Kita dapat namanya supersaturated solid solution setelah quenching. Yaitu bagian di bawahnya nih. Di daerah temperatur ruang. Setelah itu, setelah quenching, mekanisme selanjutnya adalah aging. Aging adalah yang tadinya fasa betanya dia jenuh di dalam alfa, nanti dia perlahan seiring menaiknya temperatur, dia difusi keluar. Gue ulang ya. Jadi seiring dinaiknya temperatur, seiring pemanasan, mereka mulai difusi keluar. Apa sih yang terjadi saat mereka mulai difusi keluar sampai temperatur T2? Yang terjadi itu ada di kanan nih. Ada beberapa kan, ada 3. Jadi yang pertama itu dia difusi dulu. Dia difusi. Masih awal difusinya. Atau biasa kita sebut GP zone. Nyambung ke diagram yang ada di atas juga sebenarnya. Di mana itu adalah hardness versus aging time. Itu GP zone. Daerah yang dianggap fasa beta baru difusi. Selanjutnya, dia akan terus berdifusi hingga mencapai titik optimalnya lah. Optimal secara hardness-nya. Di mana di saat dia optimal secara hardness-nya berarti apa? Berarti presipitatnya itu optimal untuk menahan dislokasi. Di mana itu ada di gambar B. Di gambar B ini menunjukkan kalau misalnya di diagram, itu di peak-nya. Di peak itu. Kalau misalnya kalian perhatiin, kalian tarik, hardness-nya itu paling tinggi tuh. Ke kiri. Hardness-nya paling tinggi. Dengan aging time tertentu. Nah, itu udah dianggap optimal, di mana kita udah mendapatkan fasa yang biasa disebut semi-koheren. Maksudnya apa semi-koheren? Jadi, presipitatnya itu semi-koheren dengan matriksnya. Kalau kalian perhatiin, kenapa dia bisa mengeraskan? Karena dia itu membuat senyawa, di mana senyawanya ini tarik-menarik sama matriks. Jadi, dia membuat senyawa yang tarik-menarik, yang semi-koheren. Sehingga kalau misalnya dikasih, ya ada pergerakan dislokasi lah di sekitarnya, di butir-butir atau atom sekitarnya, dia tuh menahan. Dan hal tersebut yang bisa membuat material ini menjadi lebih keras. Itu udah sampai semi-koheren. Selanjutnya, kalau misalnya kita masih memanaskan material tersebut, itu akan terjadi yang namanya overaging. Overaging ini ada di situ.
itu overaging. Agingnya tuh istilahnya kelamaan lah. Apa sih yang terjadi di overaging? Yang terjadi itu mereka berdifusi, terus berdifusi, dan presipitatnya membesar, dan juga atom-atomnya justru nggak lagi semi-koheren dengan matriksnya. Justru istilahnya atom-atomnya rapih lagi. Kalau kalian perhatiin dia rapih lagi tuh. Di saat dia rapih lagi, justru dia jadi lunak. Kalau misalnya kalian perhatiin mungkin nanti presipitat benerannya tuh mereka jadi lebih lunak. Dan yang terjadi adalah dia udah nggak bisa nahan dislokasi lagi. Kayak gitu. Dan sebenarnya nggak semua material bisa di precipitation hardening. Salah satu contohnya tuh, ada beberapa contohnya, misalnya ALCU, ALSI, MgAl, CuSN, CuBe, kayak gitu. Itu tergantung dengan diagram fasanya yang tadi bisa kalian lihat sebenarnya. Next aja. Terus kita masuk ke PFZ atau Precipitate Free Zone. Di sini kan udah jelasin nih, vakansi dapat memberikan ruang agar atom dapat berdifusi dan bentuk GP zone atau presipitat. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalian kan tahu sendiri ya, harus paham dulu apa itu vakansi sebenarnya. Vakansi itu kan terjadi kekosongan sebenarnya. Kekosongan di material, di istilahnya dari susunannya itu ada kekosongan. Otomatis logikanya kalau misalnya kosong, berarti di saat atom alfa atau betanya itu difusi, dia lebih mudah mengisi vakansi. Logikanya kayak gitu. Nah, ini kan bisa dilanjutin nih, pada grand boundaries vakansi mengumpul sehingga daerah sekitar batas butir kekurangan vakansi sehingga tidak ada presipitat. Itu maksudnya. Kalau misalnya kalian bayangin, biasanya tuh vakansi itu akan berkumpul di grand boundary. Dari situ dia akan berkumpul di grand boundary, otomatis di saat tadi yang gue bahas, di saat kita aging, dia saat GP zone awal tuh, saat presipitat mulai terbentuk, dia bakal muncul di sana dulu. Otomatis di batas butir atau di vakansi itu. Otomatis di saat vakansinya berkumpul di sana, daerah sekitar batas butir itu menjadi kekurangan presipitat. Dan daerah yang kekurangan presipitat itu yang disebut precipitate free zone, di mana presipitatnya itu yang tadi yang mengisi vakansi dan dia nggak ada presipitatnya. Next aja. Oke, buat yang diffusion dilanjutin sama eutectoid transformation. Jadi kalau eutectoid transformation ini adalah pembentukan fasa baru yang lebih stabil pada temperatur yang lebih rendah atau pada titik eutectoid. Perubahannya itu adalah austenite menjadi ferrite plus cementite. Bisa berubah menjadi perlite atau bainite. Next. Jadi sebenarnya perbedaan perlite sama bainite itu apa sih? Perbedaannya itu tuh di perlite, mikrostrukturnya itu berbentuk lamelar atau lembaran di mana cementite berada di dalam ferrite. Sedangkan kalau pada bainite, mikrostrukturnya itu berbentuk jarum-jarum, di mana nantinya cementite-nya itu akan berada di dalam jarum ferrite tersebut. Cementite pada perlite akan nukleasi di batas butir dan memiliki interface inkoheren dengan gamma 2. Dapat dilihat di gambar yang bawah. Sedangkan kalau misalnya bainite itu, nanti akan tumbuh jarum-jarum ferrite yang membentuk interface semi-koheren terhadap gamma 2. Pada bainite juga dibagi lagi menjadi lower dan upper, di mana karbida pada lower lebih fine atau lebih kecil-kecil dan sejajar dengan bidang ferrite. Ini kalian bisa lihat sih gambar di sini udah jelas banget perbedaannya. Next. Oke. Lanjut kita ke non-diffusional transformation. Ini suara gue jelas kan ya? Jelas, Op. Halo. Jelas. Oke. Jelas, bro. Jadi seperti kayak yang tadi udah dijelasin sama Dika, kalau misalnya di non-diffusive transformation ini atau non-diffusional transformation itu, dia itu nggak ada proses difusi. Jadi di sini itu transformasi itu terjadi tanpa perubahan fasa. Jadi yang berubah itu cuma struktur kristalnya aja dari FCC ke BCT, kayak yang terjadi pada ini namanya Bain model yang ada di PPT tadi ini juga. Jadi dia itu yang terjadi di sini adalah dia tuh perubahan struktur kristalnya. Dia
ke arah pokoknya dia ngikutin sama arah yang ada di sini deh. Jadi dia itu bakal punya residual stress yang tinggi karena dia itu punya kisi yang kaya akan karbon. Nah, untuk membentuk martensit ini membutuhkan driving force yang besar karena dia itu sifatnya itu dia punya sifat metastabil, yaitu berarti dia itu nggak jenuh gitu. Jadi dia itu mudah berubah kalau misalnya dikasih panas. Tapi karena tadi yang kayak tadi Dika udah kasih tahu kalau misalnya dia itu rapid quench, makanya dia nggak sempat untuk berdifusi gitu. Nah, tapi kalau misalnya di martensit ini juga, kalau misalnya dia itu ukuran butirnya tuh jadi makin besar gitu loh. Karena kalau misalnya semakin kecil ukuran butir, berarti nanti tuh grain boundaries yang terbentuk pada material itu kan bakal lebih banyak. Jadinya tuh difusi itu lebih mudah terjadi. Jadi austenite itu nanti malah jadi berubah jadi perlit, bukan jadi martensit. Dan akhirnya materialnya itu malah jadi lunak kalau misalnya ukuran butirnya itu kecil. Jadi kalau misalnya emang martensit itu kan nanti dia itu sifatnya keras ya, atau brittle. Nah, nanti tuh karena hal itu, makanya biasanya grain boundariesnya itu nggak gimana kayak misalnya biasanya itu tuh nanti tuh ukuran butirnya tuh besar gitu. Nah, ini tuh contohnya nih. Jadi kalau digambarin itu sebenarnya ngegambarin nanti tuh pada saat dia pembentukan martensit itu tuh dia bakal kayak terbentuk apa namanya slip gitu loh. Kan kalian udah tahu ya tentang slip sama twin kalau di Mathfish 1 apa Mathfish 2 sebelum UTS ya kan. Pokoknya dia sebelumnya kan kalian udah paham nih tentang slip sama twin. Nah, nanti tuh kalau misalnya pada saat di martensit, jadi awalnya itu tuh nanti dia kan bentuk austen tuh kayak gini. Jadi nanti kalau misalnya dia udah terbentuk martensit kan dia itu perubahan struktur struktur kristalnya kan berubah. Nah, nanti tuh dia tuh berubahnya tuh kayak kayak bersekat kayak jadi berlapis-lapis gini loh. Jadi kan ini tuh secara mikronya, kalau secara makronya ntar terbentuknya kayak gini. Nah, nanti karena dia nanti terbentuk kayak gini, dia itu dislokasinya tuh besar. Jadinya martensit itu jadinya tuh dia punya sifat keras kayak gitu, kayak brittle gitu. Next. Tes. Gue request kontrol ya, Kak. Oke. Kursor gue kelihatan nggak nih muter-muter? Belum. Udah. Udah ya. Tapi hilang. Sekarang gimana? Nggak kelihatan. Annotate aja. Bisa nggak? Sekarang? Gimana? Hilang, Bang. Kok hilang? Lu kok hilang? Kok mati? Ini masih ada. Ini udah. Bilang aja, Mat, lu udah kontrol screen gue. Oh, udah. Nah, udah. Itu udah lu yang megang. Oke. Oke. Sekarang gue bakal jelasin tentang shape memory alloy. Kan tadi udah lihat kan yang di slide sebelumnya yang dijelasin oleh Aap, di mana dari austenite menjadi martensit itu bentuknya tuh ada ya kayak perubahan gitu kan, ada slip dan lain-lain. Nah, itu tuh bakal dijelasin di shape memory alloy juga, di mana ini austenite nih, dapat lihat di bawah ini bentuknya kotak nih. Apabila dia dilakukan quenching, ini akan membentuk twin martensit. Tapi ini nih hanya terjadi pada shape memory alloy, pada paduan-paduan tertentu. Seperti namanya nitinol, kalau di PPT-nya pada ini. Nah, kenapa sih nitinol ini baik? Karena tuh dia, ini twin martensite ini, apabila kalian beri deformasi, kan terjadi deform nih, bentuknya berubah. Contohnya nih misalnya yang di PPT-nya pada ini itu sayap pesawat tuh bisa turun. Nah, itu terjadi deformasi. Nah, biasanya kan kalau misalnya kalian tahu di Mathfish 1, deformasi kan kayak irreversible kan. Bila material udah terjadi deformasi, ya udah bentuknya nggak bakal kembali. Tapi shape memory alloy tidak gini. Dia mempunyai sifat khusus di mana setelah dia martensitnya ini terjadi deformasi, kalau misalnya kalian panasin lagi dan dinginin kembali, dia akan kembali menjadi bentuk yang sama, menjadi sedia kala.
Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini nih? Dibutuhkan paduan yang memiliki resistansi terhadap dislocation slip. Dimana kalian tahu kan kalau di Matrix 1 kan ada 2 dislokasi, slip sama twin kan, perbedaannya kan di stacking fault energinya. Jadi kalau misalnya buat twin itu stacking fault energinya rendah, jadi kalian butuh alloy-alloy seperti itu. Nah, buat ininya lebih jelasnya lagi ini dapat jadi yang di samping ini, di mana kalian punya twin martensit nih. Ini sumbu X-nya ini strain, sumbu Y-nya ini stress, dan sumbu Z-nya ini temperatur. Di mana pertama nih kalian punya shape memory alloy nih, twin martensite. Kalian deformasi nih, pukul atau apalah, berubah bentuk. Jadi twin martensite, dead twin. Udah terjadi seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kalian temperaturnya nih, temperatur dapat dari sini kan nih. Nih, searah sumbu Z. Kalau kalian temperaturnya kalian mainin, kalian ubah, dipanasin lagi menjadi austenite, dia bakal berubah menjadi austenite. Austenite kembali. Nah, setelah jadi austenite, gimana cara dia baik lagi jadi martensit? Ya tinggal di cooling kembali. Jadi twin martensite lagi. Gini terus perubahannya. Jadi ini unik karena dia bisa kembali menjadi bentuk semula walaupun sudah dideformasi gitu. Nah, kalau misalnya ada yang masih kurang jelas bisa ditanya sih. San. Ya. Ini kan udah presentasinya udah nih, udah kita jelasin semuanya. Kalau misalnya dari teman-teman 2018 ada yang mau nanya, sekali lagi itu aja tuh chat aja, ketik aja pertanyaannya, nanti bakal kita jawab sambil kita ngejawab dulu. Paling ini pertanyaan yang udah ada ya. Dari pertanyaan pertama. Tunggu bentar, Mat. Udah, Mat. Gimana caranya? Mat. Mat, diam. Gimana caranya ya? Lu masih kontrol itu gua. Nyaman lu, Mat. Oh, udah bisa. Oke. Udah. Udah. Oke, lanjut. Dah. Dari pertanyaan pertama nih. Sabil. Force ini driving force itu di apa yang menyebabkan terjadinya driving force? Apakah driving force selalu terjadi pada setiap peristiwa nukleasi? Bentar. Dari teman-teman ASEP 2020, kalau misalnya ASEP TT 2020, kalau misalnya ada yang jawab, langsung aja ya, bilang aja ya. Ya, ini gue coba bantu kasih pemahaman dulu aja ya. Jadi tuh mungkin dari grafik ini bisa kelihatan bentar. Dari yang sini. Jadi tuh kalau misalnya sekedar pengetahuan aja, driving force itu tuh sebenarnya energi yang dibutuhin, kayak energi awal yang dibutuhin untuk kayak sesuatu terjadi. Iya untuk sesuatu hal itu terjadi, kayak misalnya nih, kalau misalnya dulu sih gue dapat pemahamannya banget tuh kayak misalnya kalau misalnya lu baru bangun tidur nih, kayak lu bayangin diri lu baru bangun tidur, terus habis itu lu masih ada di kasur dulu gitu, istilahnya lu butuh kayak beberapa waktu untuk goler-goler dulu misalnya itu di kasur. Nah itu lo tuh lagi mengumpulkan driving force lo untuk bangun berdiri dari tempat tidur. Ngumpulin nyawa lah. Ya, ngumpulin nyawa lah istilahnya. Nah, ini tuh sama pada saat lo pembentukan nukleus atau misalnya pada saat proses solidifikasi, di mana ya dia butuh nyawa utama dulu nih untuk ngebikin satu nukleus sampai akhirnya dia bisa terbentuk, sampai akhirnya dia bisa ngelakuin nukleasi atau growth. Jadi kalau misalnya ditanya driving force itu apa sih tadi pertanyaannya? Driving force itu pasti terjadi apa enggak gitu ya? Kayak apakah driving force itu selalu terjadi? Ya pasti terjadi. Kayak nggak mungkin proses solidifikasi itu lepas dari driving force. Karena kalau misalnya nggak ada driving force, justru proses solidifikasinya itu nggak bakal terjadi. Kayak gitu. Masih nggak ngerti gak? Paling nambahin dikit, sebelum tanggapan dari, mungkin Sabil kalau misalnya mau nanya lagi ada yang nggak paham. Jadi driving force itu istilahnya
dia dibutuhkan untuk nukleasi, bukan pasti terjadi. Kalau misalnya pertanyaannya pasti terjadi, mungkin kurang pas ya. Lebih pas. Dia driving force itu dibutuhkan untuk terjadi nukleasi, dan driving force itu yang tadi udah dijelasin sama Ap, perumpamaannya gitu. Dari penanyanya, dari Sabil mungkin, atau dari teman-teman yang lain, kalau misalnya ada yang masih belum paham, langsung ngomong aja. Langsung ngomong aja. Di chat. Paham. Oke. Paham, San, katanya, San. Iya. Mantap. Lanjut. Selanjutnya pertanyaan, bentar. Dari Jo, nanya, dijelasin ulang tentang CET. Bentar ya. Coba aku slide dulu. Apa yang mau nambahin, boleh? Iya. Jadi mungkin bingung ya, kolumnar sama EQX itu apaan sih? Itu tuh sebuah bentuk butir gitu loh pada proses solidifikasi. Ada kalau kolumnar itu bentuknya yang panjang-panjang itu kayak gedung rektorat UI. Bentuknya panjang-panjang. Nah, kalau EQX itu bentuknya yang bintang gitu, yang cuma kayak 4 tanda plus gitu. Nah, tadi kan prosesnya udah gue jelasin nih. Kalau misalnya di grafik ini kan kalian melihatnya tuh biasanya dari kiri bawah nih, tapi aslinya itu, aduh gue nggak ada cursor nih. Di jadi request coba boleh? Gue ini pakai HP soalnya. Nggak ngerti. Bisa annotate kalau pakai HP yang bentuk kayak spidol di kiri bawah, bukan spidol sih, itulah. Gimana tuh? Yang kamu selalu klik, terus habis itu ada bentuk. Oh iya ya. Ya itu. Ya jadi coret-coret. Dia itu mulainya tuh solidifikasi tuh dilihat tuh dari dari sini ke kiri gitu loh. Nah, buat contohnya tadi gue tunjukin, gue kasih contohnya itu misalnya kalian mau casting nih. Jadi kalian liquidnya itu misalnya suhu dari logam cairnya itu 1000 derajat Celcius nih. Terus kalian tuang ke cetakan bentuknya misalnya bulat gini. Bulat gitu ya. Nah, dia itu nanti pas kalian tuang, biasanya kalau solidifikasi itu, daerah yang paling cepat membusuk itu yang pinggirnya dulu, baru terakhir itu tengahnya. Gitu teman-teman. Jadi pas kalian tuang, itu daerah yang paling cepat membusuk itu dari pinggir dulu, baru ke tengah. Nah, kenapa yang dari pinggir dulu? Karena jadi, yang dari pinggir itu pokoknya, yang dari pinggir itu dia itu udah karena suhunya itu paling rendah dibandingin yang di tengah, terus ada kena cetakan juga yang itu tuh lebih heterogen daripada liquidnya. Nah, di situ udah kebentuk nih misalnya solid kayak gini. Nah, karena driving force-nya masih besar, sama growing rate-nya itu juga masih besar, jadi dia itu antar butir yang solid, kan lama-lama solidnya itu satu-satu ya. Antar butirnya itu dia nempel-nempel, masih nempel-nempel nyambung sama butiran sebelumnya. Nah, makanya bentuknya tuh memanjang. Nah, bentuk yang memanjang ini namanya kolumnar gitu. Nah, kolumnar ini dia terus memanjang, ngikutin arah laju pendinginan lama-lama ke tengah kayak gitu. Memanjang terus gitu sampai driving force-nya kan udah mulai habis. Growing rate-nya juga udah mulai rendah tuh. Makanya dia itu udah nggak punya kemampuan lagi buat nempel ke butiran sebelumnya. Dan mau nggak mau bikin butir sendiri, bentuknya bintang gitu. Nah, itu namanya EQX, itu cuma namanya aja. Jadi, kenapa dari pinggir ke tengah itu kolumnar itu berubah jadi EQX. Nah, gitu jalan ceritanya. Gitu. Masih nggak ngerti nggak? Coba jawab aja di chat. Di sini grafiknya nunjukin kalau oke, udah ngerti. Mantap Jo, kamu pintar. Oke. Dari teman-teman 2018 nih ada yang mau nanya lagi nggak? Kita tunggu, nggak apa-apa. Daripada UAS-nya gimana? Ya, tanya aja. Tanya aja.
Isa, Sabi. Bahkan Isa, selamat malam Kak Bang, izin mau nanya. Kata Sabi itu apa? sama precipitate hardening. Itu peak strengthening-nya kan Peak strengthening-nya kan bisa incoherent. Semi-coherent. Kenapa semi-incoherent bisa menciptakan strengthening oh tinggi? iya, mau nambahin dulu tadi kenapa yang di Boleh. pinggir cetakan tuh suhunya lebih kecil karena cetakan kan dingin, logam tuh panas gitu. Oke, sudah. Oke. Ini gimana cara ngilangin ya? Oh sorry, harus gue hapus ya? Enggak. Oh, udah bisa clear all drawing. Dah. Oke, thank you. Oke, lanjut. Gue coba jawab pertanyaan Isa dulu nih, yang berkaitan sama precipitate. Isa kan nanya, precipitate hardening itu peak strengthening-nya di semi-incoherent. Sebelumnya mau ralat dulu, bukan semi-incoherent, tapi semi-coherent biasanya disebutnya. Walaupun sebenarnya secara bahasa ya sama lah. Cuman lebih umumnya disebutnya semi-coherent. Kenapa semi-coherent tuh bisa? incoherent. Ya, kenapa semi-incoherent bisa menciptakan strengthening yang tinggi? Sebenarnya balik ke konsepnya yang tadi lagi. Konsep dari presipitasi hardening itu seperti apa? Jadi, presipitasi hardening ini kan salah satu mekanisme penguatan material. Dengan cara apa sih? Dengan cara membentuk presipitat. Di mana presipitat ini di gambar B nih yang bisa kalian lihat, di mana presipitat ini bisa menahan dislokasi. Jadi di gambar B. Nah, mantap. Jadi di gambar yang B ini presipitatnya terbentuk nih, udah terbentuk, dan ini tuh kalau misalnya kalian lihat di sini di diagram yang ini tuh daerah di peak, daerah yang semi-coherent tadi ditanyain. Kenapa dia bisa mengeraskan? Karena kalau misalnya kalian lihat nih, perhatiin, dia tuh nggak rapih lah istilahnya. Ini tuh dia membentuk senyawa dan dia nggak rapih. Dan fungsinya dia adalah nahan pergerakan dislokasi. Kalau misalnya kalian istilahnya maksudnya pergerakan dislokasi itu di saat kalian ngasih gaya lah ke materialnya atau kasih force gitu, kasih beban umumnya ya disebutnya kasih, itu biasanya bakal terjadi dislokasi. Dan dislokasi itu ada pergeseran lah istilahnya. Dan itu nggak bisa terjadi. Kenapa? Karena presipitat ini nahan pergerakan dislokasinya. Itu mekanisme dari pengerasan presipitasi ini. Dan kenapa dia paling tinggi pertanyaannya di sana? Kalau misalnya kalian lihat di sini kan secara hardness-nya yang tadi ya. Nah, ini kan hardness-nya dia paling tinggi. Karena dia paling optimal dalam menahan pergerakan dislokasi. Kenapa bisa paling optimal? Karena dia semi-coherent. Sebenarnya itu jawabannya. Dia semi-coherent dengan matriks. Kenapa semi-coherent itu bisa mengeraskan? Karena dia tarik-menarik dengan matriksnya. Istilahnya dia nimbulin tegangan lah di sana. Otomatis kan kalau misalnya dia nimbulin tegangan, dia lebih mengeraskan kayak gitu. Dan otomatis juga di saat ada deformasi, dia nahan juga. Kayak gitu. Gimana, Kak? Gue mau nambahin dikit dong yang usan. Itu kayak jadi tuh kalau misalnya gampangnya misalnya susah untuk memahami dislokasi tuh kayak lo bayangin aja misalnya kalau misalnya material itu tuh gak rapih nih dalamnya. Jadi pada saat dia dikasih gaya, ada gaya yang nahan gayanya balik, jadinya dia nggak gampang untuk deformasi gitu loh. Terus habis itu untuk overaging ini sendiri, overaging tuh nggak diinginkan. Jadi jangan sampai jadi tuh yang diinginkan itu sampai dia nyampe di peak sininya gitu. Kalau misalnya dilakukan precipitation hardening, jadi harus tahu kayak sebagai nanti kalau misalnya di industri gitu ya harus tahu optimum time sama temperatur yang bisa dipakai untuk
bisa ngedapetin si ini gitu. Itulah intinya. Gue juga mau nambahin dong. Boleh. Boleh. Jadi gini semi koheren itu seperti yang dilihat di gambar B ini. Usan kan selalu bilang tuh, pokoknya bentuknya tuh nggak rapi. Ini dinamakan distorsi kisi namanya. Jadi distorsi itu kan ya bahasa Indonesia itu penyimpangan lah. Ini di sini nih ada penyimpangan kisi. Dia tuh bentuknya nggak sesuai matriks aslinya, sehingga tuh dia menyebabkan di daerah yang distorsi kisi ini menyebabkan tegangan. Yang mana tegangan ini ya bisa menghalangi dislokasi. Balik lagi ke penjelasan yang udah Aap sama Usan jabarin gitu. Biasanya disebutnya distorsi kisi gitu. Makanya dia nimbulin tegangan di situ dan hardness-nya tuh jadi tinggi di sini. Sedangkan kalau yang susunannya rapih lagi, udah nggak distorsi, justru dia malah ya tegangannya yang dihasilkan dari distorsi tadi malah hilang gitu. Jadi berkurang lagi hardness-nya. Seperti itu. Udah, mungkin lanjut ke pertanyaan-pertanyaan ini selanjutnya. Isa gimana, Isa? Dari Isanya gimana nih? Oke, mantap. Oke. Ya udah. Oh, banyak nih. Gue coba jawab pertanyaan Evia deh. Boleh. Jadi kan ditanya ya, PFZ itu keadaannya di mana, kandungannya vakansinya dikit. Keadaan PFZ itu yang kandungan vakansinya dikit itu biasanya berada di sekitar batas butir. Kenapa sih di sekitar batas butir itu dia vakansinya dikit? Karena vakansinya itu cenderung ke batas butir atau boundary-nya. Jadi si vakansinya itu cenderung banyak di bagian batas butir, bukan di sekitar batas butirnya. Nah, dampaknya apa sih kalau adanya dampaknya si PFZ ini kan? Si dampaknya si PFZ ini nggak bisa membentuk presipitat. Nah, tapi kalau misalnya si PFZ ini ditambahin vakansinya dengan cara manasin material tersebut, sebenarnya kalau ditambahin vakansinya terlalu banyak pun, dia bakal ada microcrack di materialnya. Nah, jadi kalau misalnya jadi bisa ditambahin, tapi ada batas optimumnya lah dari vakansinya ini. Jadi kalau misalnya dia terlalu banyak vakansi di materialnya itu, bisa terjadi microcrack yang dimana nanti bisa jadi crack propagation juga. Dan bisa jadi inisiasi crack secara makroskopis. Gitu. Gimana, Via? Oke, udah jelas. Mantap. Itu berarti lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Atau ada yang mau nambahin mungkin teman-teman yang lain? Gue nambahin dikit kali ya. Boleh, Drew. Nah, PFZ itu, dia kan, kita tahu ya, pembentukan presipitat itu sangat berpengaruh dari temperatur ya. Setuju ya? Nah, PFZ ini sangat diperhatikan, terutama kalau misalkan jadi ada permainannya nih, kalau misalkan gue panasin terlalu lama sama gue panasin terlalu cepat, itu bakal berpengaruh dengan besarnya PFZ. Itu bakal berpengaruh pada besarnya PFZ. Nah, kalau si PFZ-nya gede banget, rugi tuh. Kenapa rugi? Jadinya di situ tuh dia lemah, di titik PFZ itu dia malah jadi titik lemah. Kalau misalkan kita kasih impact atau tarik. Tapi kalau misalnya PFZ-nya kecil, gap-nya, itu malah bisa dibilang menguntungkan karena materialnya udah keras, di daerah itu juga bisa jadi penambahan keuletan, jadi lebih tangguh. Ngerti ya? Jadi si PFZ ini bisa menguntungkan, bisa merugikan, itu makanya itu proses itu sangat penting diperhatikan. Gitu. Sabi. Mungkin tadi ada pertanyaan Isa yang ini ya, sempat baru juga nih awalnya dia nanya apa itu metastable. Mungkin dari teman-teman ada yang mau jawab? Oke, di sini gue bakal jawab punya Isa.
Jadi bedanya metastabil sama stabil tuh apa sih? Nah, kalau misalnya kalian udah belajar di Matfis 1 kan diagram fasa ya FFP3C ya, yang ada alternate, ferrit, dan lain-lain. Itu adalah keadaan stabil. Jadi alternate stabil di suhu tinggi, ferrit dan ferrit di suhu rendah, liquid di suhu tinggi, itu seperti itu stabil. Nah, kalau misalnya mau lihat metastabil, itu kalian bisa cari namanya CCT diagram atau TTT diagram. Continuous cooling transformation atau enggak time transformation diagram. Nah, itu bakal ada kurva pendinginan. Dimana kalau misalnya kalian untuk mendapatkan metastabil tuh diperlukan pendinginan yang sangat cepat. Nah, kenapa sih dibutuhkan pendinginan sangat cepat? Metastabil. Dia itu nggak stabil. Kalau kalian lihat di Martensheet tuh pada diagram FFP3C nggak ada kan? Ya kan? Nah, kalau misalnya kalian pengen dapat si Martensheet ini metastabil, kalian perlu pendinginan yang cepat sehingga tidak terjadi difusi. Nah, kalau kalian tahu tuh difusi itu penyebab terjadi solidifikasi, di mana dari liquid dia berdifusi menjadi solid. Nah, si Martensheet itu nggak gitu, dia langsung nih nggak pakai difusi, dia langsung berubah. Jadi si karbonnya ini bakal terperangkap, nggak bisa berdifusi keluar membentuk fasa. Nah, jadinya tuh dia metastabil. Nah, metastabilnya ini nih yang membuat dia tuh jadi keras karena dia mempunyai stres sangat tinggi. Makanya kenapa disebut metastabil? Karena dia membutuhkan pendinginan yang pada rate yang sangat cepat. Jadi bukan fasa yang stabil. Gitu. Ngerti nggak? Isa, coba. Halo? Suara gue kedengeran nggak? Kedengeran. Bisa gimana? Kedengeran, mungkin diresponnya di itu. Di chat. Belum direspon namanya. Terus kalau misalnya ada yang ngerti, kasih tahu aja. Ya, masih kurang paham itu gimana. Sabi. Lanjut dulu aja ya. kali ya. Lanjut nih ke pertanyaan dari Raisa ya. Iya, Raisa. Ya mungkin ini pertanyaan cukup panjang nih. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau jawab, langsung aja. Bentar, ini gue coba bantu jawab kali ya. Ya. Boleh mundur lagi boleh nggak yang gedean? Nah, yang ini. Jadi di sini kan ditanya ya, kenapa habis sampai di critical radius atau di R itu dia harus melepas energinya jadi exothermic. Jadi kan tadi di sini dilihat nih, untuk dia terjadi nukleasi atau critical radius itu dia butuh delta G yang gede. Nah, sebenarnya delta G yang gede ini dibutuhkan itu untuk ngelawan ini nih yang di atas, yang garis ke atas itu, landai ke atas atau retarding energy. Makanya dia butuh energi besar supaya dia bisa ngelawan retarding energinya itu. Ketika udah sampai di critical radiusnya, udah sampai di titik R itu, karena dia udah terjadi nukleasi, jadi energi itu udah nggak kepake karena dia nggak perlu lagi ngelawan retarding energinya. Jadi energi yang dibutuhkan untuk critical radius itu udah tercapai, jadi ya udah dilepas aja gitu, nggak kepake lagi, makanya jadi exothermic. Mungkin gitu. Gimana dari Raisa, udah jelas belum? Atau kalau mau ada yang nambahin boleh. Ada yang mau nambahin nggak nih? Oh itu ada pertanyaan lagi. Oh masih ditanya tuh, tapi kenapa harus dilepas ya Kak? Karena emang tadi yang gue bilang, dia udah nggak dibutuhkan gitu di dalam si butirnya itu. Jadi tuh gue tambahin dikit aja kayak, jadi kan ini tuh retarding energi itu tuh energi penghalang terjadinya solidifikasi kan. Jadi dia kayak energi yang nahan di mana dia belum nyampe. Jadi retarding energi itu bakal habis pada saat dia udah nyampe critical radiusnya. Kan di sini nih, kalau misalnya dilihat dari grafiknya itu kan retarding energi itu yang garis ke atas, kalau yang di bawah itu kan driving energinya dia kan, untuk dia bisa jadi solidifikasi. Sedangkan retarding energi itu kayak energi penghalangnya dia gitu loh. Jadi dia butuh energi yang ngelawan si energi penghalangnya ini biar dia bisa solidifikasi seutuhnya. Nah, pada saat dia udah ngelawan retarding energi yang istilahnya yang
apa ya, maksudnya misalnya ada energi yang ngelawan dia nih, misalnya ada energi yang ngelawan dia, jadi pada saat dia udah ngelawan energi yang ngelawan dia itu, dia udah nggak butuh energi berlebih lagi untuk bisa melakukan proses solidifikasi, makanya dia tuh turun, makanya dia tuh energinya lepas karena dia udah bisa maintain solidifikasinya dari sini gitu. Kayak simpelnya tuh gitu, gimana ya, ngerti gak? Returning energy itu ya. Jadi gini, sebenarnya gue menambahin dikit ya. Jadi kalau pertanyaannya kenapa energinya dilepas dan dilepas kenapa? Kalau misalnya kalian tahu kan sebenarnya energi itu bakal selalu mencari kestabilannya. Di mana kestabilannya ini emang mengarahnya, kalau misalnya kalian tahu, itu bakal mengarah ke temperatur yang lebih rendah dan itu tuh lebih stabil. Di mana kalau misalnya mungkin pertanyaannya kenapa dia bukan melepaskan energi, kenapa dia melepaskan energinya? Itu karena dia mencari kestabilannya. Karena emang kecenderungannya tuh seperti itu. Pasti dia mencari yang lebih stabil. Karena kalau misalnya kalian tahu, delta G itu kan spontannya itu di saat dia negatif kan. Equilibriumnya itu di saat delta G sama dengan 0. Equilibrium itu artinya apa? Artinya stabil. Kenapa dia melepaskan energi ke bawah? Karena dia mencari kestabilannya. Paling kayak gitu. Mungkin dari yang lain ada yang menambahin. Masih nggak ngerti nggak? Oh, ngerti. Oke. Apa namanya sih itu, Jo? Returning energy itu dilepas dalam bentuk apa? Dalam bentuk panas, Jo. Bisa next nggak? Boleh. Ini aja ya. Ya, tuh lihat yang kiri, Jo. Itu kan abis dia menggunakan energinya itu buat nyampe critical radius, dia naik kan tuh suhunya. Waduh. Dia naik temperaturnya kan tuh set. Nah, itu dalam bentuk panas dia supaya dia mengikuti kurva pendinginan normalnya dia. Oke. Ada lagi yang menambahin mungkin teman-teman? Kalau nggak ada, lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya? Ya, boleh. Pertanyaan dari Sabiman. Edge hardening. Proses realnya itu, kalau kita pengen tahu edge hardening udah optimal, kayak gimana ya gitu maksudnya? Di penjelasannya kan di grafik hardness-nya kan. Kalau realnya itu kayak gimana alat ukurnya, real time, sama proses edge hardening-nya atau gimana. Nah, biar nggak sampai averaging. Oke. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau jawab, langsung aja. Oke, gue pengen menjawab punya Moti. Nih. Tadi dulu. Mat. Belum. Sorry. Salman Masih dulu. pertanyaan Salman. Sabar. Real. Bentar. Mungkin gue bantu jawab ya. Boleh, Drew. Agak susah juga kalau misalkan nggak ada grafiknya. Jadi grafiknya itu bisa diakses di referensi buku Easterling deh kalau nggak salah. Itu gue lihat. Jadi kalau di diagram fasa kan kita bisa lihat ya. Ini jelas banget tuh bisa dilihat dari gambar kiri paling atas. Itu kan ada temperaturnya tuh. T1, T2, Nah ini T0, T2, T1. Nah, di temperatur itu dia ada kesetimbangan buat pembentukan theta 1, theta 2 sama tetanya. Kalau dilihat lebih jelas di nanti deh, ntar gue coba cari lagi, gue share. Dia ada grafiknya, dia bakal ngebentuk kayak lingkaran gitu. Nah, di situ tuh dia bakal nentuin pada temperatur berapa kebentuk theta 1, pada temperatur berapa kebentuk theta 2. Nah, kontrolnya tuh di situ. Karena edge hardening itu nggak hanya main temperatur, tapi main waktu juga. Jadi karena waktu tambah temperatur itu energi kan. Jadi perlu diperhatikan kalau misalkan kita panasin di dekat daerah theta 1 misalkan, kan theta 2 deh, katakan theta 2, karena yang optimal dan diinginkan itu transisi antara theta 2 ke theta 1 kan. Jadi kalau misalkan kita panasin di temperatur theta 2 dan mepet ke garis itu harus
dalam waktu singkat, nggak boleh lama-lama di edge hardening-nya. Mungkin untuk saat ini itu aja dulu. Nanti gue coba cari lagi deh grafiknya, gue share. Gimana, Man? Gimana dari Salman? Oke. Mantap. Oke. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya berarti dari Moti itu tadi yang jawabannya mau dijawab sama Camat, boleh Mat sekarang Mat? Ya. Oke, pertanyaan Moti. Mau tanya dong, gain modifier kerjanya itu kayak gimana? Kerjanya itu dia yang tadi, yang awal, up yang ke heterogeneous dan up. Tolong. Wait. Sabar. Ini. Ini apa ini? Yang satu lagi, nah itu ini nih. Nah, kerjanya itu seperti yang heterogeneous ini nih. Dia ibaratkan seperti mold. Dia tuh kayak sebuah inti rekayasa yang kalian bikin nih supaya si solidnya ini nih dia bersolidifikasi ngumpulnya itu di grain refiner ini. Jadi kalau misalnya kalian pakai grain refiner banyak, kan intinya banyak tuh. Jadi pada tumbuh-tumbuhnya bakal kecil-kecil jadinya. Nah, kalau misalnya yang mau ditanyain itu kenapa bentuknya dari flex menjadi nodular, itu bukan grain refiner, dia itu nodulizer namanya. Yaitu ntar ada khususnya di besi tuang ya. Di besi tuang itu ntar fungsinya si nodulizer ini nih untuk menurunkan surface tension. Menurunkan surface tension sehingga bentuk-bentuk flex itu menjadi nodular, grafitnya itu ya. Tapi ini setahu gue nih nggak dijelasin di Matrix 2. Itu ntar masuknya di HST. Tapi intinya kenapa grain refiner itu solidifikasi heterogeneous yang direkayasa supaya didapatkan butir yang kecil. Butir yang kecil kan memiliki strength yang besar, makanya diinginkan. Seperti itu. Gimana, Moti? Masih kurang jelas? Oke, makasih. Oke. Dikit ya. Boleh tuh. Jadi kalau untuk nodulizer, flex itu kan dia punya. Jadi gue pernah baca di ASM deh kalau nggak salah, ASM casting. Itu kalau nggak salah di yang flake ya, terutama yang flake, dia punya residual ketika pembentukan si flake-nya itu. Itu terjadi gara-gara adanya energi interface. Kan kalau misalnya solidifikasi kan kita bentuk logamnya nih, si karbon juga ikut terbentuk. Nah, interface itu pertemuan ya antara si karbon sama si Fe. Nah, ketika pembentukan si flex-nya itu interface-nya gede. Sedangkan ketika kita tambahin si nodulizer, dia itu mampu bikin interface antara si karbon sama si besi itu lebih ringan. Makanya dia bisa membentuk bulat kayak gitu. Dan juga dia bisa menurunkan si residual yang terjadi pada pembentukan karbon. Kayak gitu. Oke. Mungkin ini untuk pertanyaan-pertanyaannya kan udah kejawab semua nih. Dari teman 2018 masih kita tunggu ya kalau misalnya ada mau nanya. Atau kalau misalnya ada yang masih penasaran sama Matrix 2 yang nggak ada di PPT juga nggak apa-apa. Kalau ada yang mau nanya soal dari diktat, kalau misalkan ada yang nggak ngerti juga boleh. Ya. Ini sebenarnya tadi ada sempat mastiin nih. Jo mastiin bilang berarti retarding energinya itu dipakai sampai di undercooling. Itu pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya dari teman-teman Asep sampai nunggu ada yang mau nanya atau enggak nih. Kalau misalnya mau perjelas boleh. Sebenarnya
Mungkin kurang tepat kali ya kalau misalnya bilang retarding energinya itu dipakai sampai dia undercooling. Kayak dia itu ada, Ya, benar. kayak dia tuh ada pada saat dia tuh jadi undercooling itu ada karena adanya retarding energi itu. Jadi pada saat retarding energinya itu udah selesai, maksudnya udah habis, udah ngelewatin batasnya, makanya grafiknya itu balik lagi ke naik gini. Karena udah nggak ada lagi nih energi yang ngelawan dia, istilahnya kayak gitu. Jadi bukan berarti dia dipakai, karena sebenarnya retarding energi itu dilawan untuk biar proses solidifikasinya tuh lancar gitu, mencapai sama apa yang diinginkan kayak gitu sih. Paling. Oke. Ini ada pertanyaan. Itu aja udah oke. Ada pertanyaan selanjutnya. Kamu nanya, di PPT Bapaknya ada bahasan spinodal decomposition. Itu tuh mekanismenya gimana? Agak kurang paham kalau dari PPT. Oke. Kalau misalnya teman-teman ASEP ada yang mau jawab, langsung aja ya. Kayak biasa. Bentar ya. Yang spinodal decomposition ya. Sebenarnya gue yang ditanya itu apakah yang memanfaatkan Gray modifier atau dia itu perlakuan panas. Kalau untuk perlakuan panas, jadi kan bayangin nih ya, bayangin ada diagram fase nggak ya di sini yang FE? FE nggak ada. Tadi. Nggak ada ya? Enggak sih sebenarnya. Di eutectoid? Iya, di eutectoid yang nunjukin garis eutectoid. Enggak lah. Oh, bentar belakang. Ini ya. Ini ada segini doang tapi. Ya oke lah, di situ. Nah, itu kita lihat yang sebelah ya eutectoid deh itu bukan liquid ya. Itu kalau kalian lihat yang paling atas itu dia gamma kan ya, berarti austenite. Nah, kalau kita perhatikan di garis eutectoid, sebelumnya kalian tahu nggak bedanya eutectic sama eutectoid? Coba gue jelasin singkat bentar ya. Eutectic itu liquid ke solid. Eutectoid dia dari solid ke solid, tapi si solid awal jadi dua jenis solid yang berbeda. Itu eutectoid. Nah, ketika kita panasin di eutectoid, spinodal itu terjadi pada besi cor. Spinodal itu terjadi pada besi cor. Spinodal itu maksudnya apa? Spinodal itu maksudnya bentuk dari si karbon. Dia berbentuk bulat-bulat gitu. Tapi beda sama yang nodular itu tadi, agak beda. Nah, yang spinodal ini hanya bisa dicapai kalau misalkan kita panaskan si besi cor itu sampai temperatur mendekati garis eutectoid. Kita panasin di situ. Kenapa dipanasin di situ? Supaya si karbonnya itu dia bisa itu benar berdekomposisi. Berdekomposisi itu maksudnya gimana? Dia itu istilahnya nih ya, karena kita panasin kan dia bisa difusi ya, benar ya? Vakansi juga bisa difusi ya kemana-mana ya. Nah, dari vakansi-vakansi itu, si perlite yang punya karbonnya banyak, itu bakal ngasih karbonnya ke vakansi itu. Jadi terbentuk pembentukan grafit di daerah vakansi. Singkatnya kayak gitu, itu kalau dari pelakuan panas. Kalau misalkan yang dari penambahan Gray modifier, itu tadi udah dijelasin untuk pertanyaan Moti. Gitu, kira-kira jelas nggak? Gimana, udah jelas atau belum? Kalau misalkan belum, mungkin boleh ditanyain lagi. Cukup jelas. Oke.
masih ada yang mau nanya, mumpung masih ada waktu ya, di chat aja. Ada lagi nggak yang mau ditanyain tentang yang di PPT-nya? Kayak misalnya Fatih kan tadi nanyain buat yang di PPT-nya. Kalau misalnya mau nanya juga nggak apa-apa, yang lain. Udah paham diktat ya, berarti. Ada yang nanya diktat nggak? Dari diktat gue boleh sebenarnya. Gue boleh share bentar nggak? Gue udah dapat grafiknya buat Boleh. yang pertanyaan Salman tadi. Lo screen sharing ya? Berarti ini gue matiin. Iya. Ya, oke. Fotonya udah expire, jadi gue nggak bisa nge-share. Bentar, ini gimana cara gue nggak nge-share? Oh iya, enggak. Oke, dah. Ini Bentar ya. kalau lo mau nge-share screen harus gue. Oke, Oh, kelihatan nggak? Belum, Drew. Nah, udah. Udah. Udah kelihatan ya. Nah, ini buat tadi yang gue bilang ada grafiknya. Sebenarnya ini grafiknya diambil dari referensi antara Smallman atau Sterling, gue lupa. Gue tadi nyari-nyari nggak nemu. Nah, ini kelihatan kan kalau kita lihat nih di daerah ini. Sorry ya gambarnya blur. Ini tuh dia ada theta, ini ada theta 1, ini ada theta 2, terus ini daerah GP John. Nah, jadi ketika kita panasin nih, misalnya komposisi aluminium Cu-nya 40 Al4Cu. Terus kita panasinnya berarti di sekitar temperatur berapa ini? Ya katakanlah setengahnya lah ya, 300 atau 280 lah. Nah, ketika kita panasin di sini, kan kita maunya bentuknya dari ini gimana nih? Theta 1. Theta 1 GP theta 2 theta 1. Theta 1 berarti di sini ya, berarti 300 lah. Nah, kita maunya theta 1 tapi nggak sampai theta, karena kalau udah theta dia terbentuk presipitat yang lemah. Sedangkan kita maunya presipitat yang masih terdistorsi kan ya. Dia punya residual stress yang tinggi. Berarti kita kita target ke theta 1. Theta 1 itu punya temperatur sekitar katakanlah 300. Jadi kita panasin sampai temperatur 300. Jadi untuk acuannya kita harus lihat diagram fasa yang dilengkapi dengan ini. Grafik keterangan tetanya itu di mana. Ini juga diambil dari si termodinamikanya. Buat termodinamika kita nggak usah bahas karena agak ribet. Kita cukup fokus di sini aja. Udah gitu aja. Jelas ya kira-kira ya? Gimana, Man? Dari Salman gimana? Iya, udah di SS juga katanya kita. Mantap. Mantap. Yang lain mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya. Partikel coarsening. Ada pertanyaan dari Gina. Mekanisme dari partikel coarsening kayak gimana? Terjadi saat kondisi apa? Oke. Oke, gue bakal jawab pertanyaannya Gina nih. Partikel coarsening itu gimana ya?
Kalau kalian tahu di Matfish 1, di Matfish ini ntar udah diajarin belum sih tentang grain growth? Harusnya sih udah sih ya. Udah. Di solidifikasi Kalau kan juga ada. iya, grain growth ini terjadi apabila solidifikasi yang terlalu lama, di mana butir-butir yang kecil yang tadinya tumbuh ini dia saling bergabung menjadi satu butir yang besar. Nah, satu butir yang besar ini memiliki bentuk yang nggak sama lah satu sama lain, makanya disebut coarsening atau kasar. Nah, makanya cara menanggulanginya itu gimana? Ya tadi yang gue bilang, pakai grain refiner. Jadi ntar butirnya bakal kecil-kecil jadi halus gitu. Gimana Gina? Udah paham atau masih kurang? Oke, thank you. Paling nambahin dikit nih, tadi grain growth ya, Mate? Iya, betul. Grain growth. Mungkin buat bayangan dikit aja, biasanya tuh kalau misalnya kalian udah belajar, kan ada kalau misalnya kalian memberikan energi, istilahnya memberikan panas terhadap suatu butir, kalau misalnya di butir itu nggak ada stres, nggak ada terjadi misalnya nggak ada stres lah istilahnya, dia justru bakal energi yang dia tangkap itu justru bakal dia bikin untuk dia pakai membesar. Itu biasanya grain growth terjadi juga karena itu. Karena energi yang datang pada material itu pasti bakal dia konversi lah istilahnya, kan nggak mungkin nggak berpengaruh apa-apa. Dari yang lain mungkin ada yang mau nanya lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin gue udahin aja kali ya asistensinya. Oke, kalau nggak ada, paling segitu yang bisa disampaikan nih sama teman-teman Asep DT 2020. Karena sebelum ditutup juga gue mau memperjelas sih, mungkin apa yang kita jelasin ini dasarnya referensinya adalah soal-soal Pak Denny. Semoga bisa membantu untuk nanti kalian menjawab soal-soal Pak Denny saat UAS. Dan kalau misalnya setelah asistensi ini ada yang mau ditanyain, bisa kok kalian PC aja ke salah satu dari kita. Pasti kita juga mau bantu jawab. Dan kalau misalnya ada yang mau dijelasin apapun, mau soal kita atau mau dari PPT, terserah. Semoga asistensinya membantu. Mungkin segitu aja. Gue mewakili Asep DT 2020. Undur diri, mungkin segitu. Makasih buat semuanya. Guys. Semangat UASnya. Ya. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Kak. Iya. Kasih kakak-kakak. Ditunggu di praktik sama-sama. 2020. Ditunggu Gepeng ditungguin udah ngetek. Iya, Gepeng, tungguin, woi. Gepeng awas, Gepeng. Sama-sama.